Nabi Muhammad itu sangat luar biasa ketampanannya. Bahkan para ulama mengatakan 2 kali lipatnya dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Yusuf saking tampannya beliau itu sampai-sampai Allah meriwayatkan satu ayat yang menunjukkan tentang betapa dahsyatnya ketampanan Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika para perempuan Mesir, para teman-temannya Sayyidah Zulaikha, Ratu Zulaikha, yaitu teman-teman wanita, mereka melihat Nabi Yusuf, mereka itu terhipnotis sampai-sampai mengiris jari mereka, tak sadar, tak merasakan sakit, dan mereka mengatakan ma hadza basharan, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Ini terlalu indah, kalau dari jenis manusia ini terlalu indah. Manusia tidak seperti ini. Ini pasti dari kalangan malaikat. Ini saking luar biasanya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali ketampanan Nabi Yusuf. Maka ulama mengatakan, "Lau anna sahba Zulaikha ra'ayna jabinahu la atharna qat'al qulubi 'alal aidi." Andai yang saat itu dilihat oleh para perempuan Mesir, teman-temannya Zulaikha, itu adalah ketampanan Nabi Muhammad, maka bukan jari lagi yang teriris dan terpotong, akan tetapi hati mereka, jantung mereka teriris, terpotong, mereka tidak akan kerasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi apakah Allah memuji Nabi tentang ketampanan dan keindahannya di dalam Al-Quran? Tidak. Ilmu Nabi juga demikian luas. Ilmu Nabi sangat luar biasa. Bahkan beliau pernah mengatakan, au kama qala, utitu ilmal awwalin wal akhirin. Aku diberikan oleh Allah ilmu orang-orang zaman dulu dan orang-orang zaman nanti. Semua macam ilmu, semua jenis ilmu telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pan adu fisika karo Kanjeng Nabi, ahli fisika kalah. Pan adu kimia karo Kanjeng Nabi, ahli kimia kalah. Pan adu kedokteran karo Kanjeng Nabi, dokter sedunia kalah. Karena Nabi telah diberikan semua jenis ilmu, semua macam ilmu, ilmal awwalina wal akhirin. Ini Nabi Muhammad luar biasa keilmuannya. Tapi apakah Allah puji Nabi di dalam Al-Quran tentang keilmuannya? Ternyata juga tidak. Yang Allah puji dalam Al-Quran tentang diri Nabi adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Bahkan ayat ini menggunakan 2 kali taukid. Taukid inna dan juga taukid lam. Kalau mau diartikan dengan sebenar-benarnya, sungguh dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di sini Nabi Muhammad di atasnya. Itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika Siti Aisyah ditanya oleh salah seorang umat Nabi, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana sih dulu akhlaknya Nabi Muhammad? Yang ditanya akhlaknya Nabi. Maka Siti Aisyah dengan kecerdasannya beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Kalau mau melihat isi Al-Quran, lihat Nabi. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Semua gerak-gerik Nabi adalah Al-Quran. Sedangkan kita tahu Al-Quran itu Allah sendiri mensifatkan, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi law ji'na bimithlihi madada. Al-Quran itu kalau kita datangkan lautan sebagai tinta untuk menulis, mensyarah, mentafsiri semua isi Al-Quran sampai lautan kering, walau ji'na bimithlihi madada, kami datangkan lagi tinta sebanyak lautan itu untuk menulis lagi sampai kering lagi, didatangkan lagi, kering lagi, tidak akan pernah habis. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusufi. Itu akhlak Nabi. Salah satu contoh akhlak Nabi yang luar biasa di antara triliunan akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi adalah ketika Nabi duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, hingga tiba-tiba datang seorang badui. Ngerti badui, Pak? Nah, pelosok desa, orang ngerti peradaban, polos. Badui ini datang bawa semangkuk anggur. Kemudian
dihadiahkan kepada Nabi, ditaruh di depan Nabi. Nabi menerimanya dengan tersenyum dan beliau mengatakan terima kasih, syukran. Akan tetapi si Badui ini tidak langsung pergi, dia tetap jogrok bae nang ngarepe Kanjeng Nabi. Jogrok, cengar, cengir. Nabi faham, beliau orang yang sangat cerdas, bahwa orang ini pengen melihat Nabi memakan anggurnya. Maka Nabi makan, dimakan, bismillah, letus. Ora lunga-lunga, pangan maning, letus. Insyaallah. Dipangan maning sampai anggur entek ya wong ora lunga. Begitu entek wonge lunga karo joget-joget. Alhamdulillah, Nabi sangat suka dengan pemberian saya. Nabi sangat cinta dengan pemberian saya. Anggur yang saya hadiahkan habis dimakan oleh Nabi. Setelah pergi dia jauh dari pandangan Nabi, para sahabat merasa heran. Ya Rasulullah, ini bukan kebiasaan engkau. Ketika engkau dapat hadiah makanan, pasti kau bagi-bagi bersama para sahabatmu sehingga engkau bisa makan bareng bersama para sahabatmu. Tapi kenapa tadi kau makan sendirian sampai habis? Cara wong Tegalin nyong ya kepengin. Akhirnya maka Nabi mengatakan, kalian tahu anggur yang tadi dihadiahkan kepadaku itu rasane kecut teman. Kalau aku bagikan kepada kalian, aku takut kalian tidak bisa menjaga ekspresi wajah kalian sehingga akan ketahuan itu anggur rasanya asam dan akan menghancurkan hati orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampean bayang ngemet bling-bling sing masih seger ya, sing gojangan asam dikletus. Iler metu ya. Kanjeng Nabi sampai bisa menahan ekspresi wajahnya hanya untuk menjaga hati seorang mukmin agar tidak tersinggung, agar tidak kecewa. Itulah akhlak yang diwarisi oleh guru-guru kita. Kami pernah mendengar dari salah satu ceramahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau menceritakan tentang gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, bahwa satu ketika Habib Abdul Qadir dipanggil mendapatkan undangan jamuan oleh salah seorang pecintanya. Maka beliau datang menggunakan mobil bersama murid-muridnya. Ketika beliau selesai jamuan makan, ketika beliau keluar rumah ternyata banyak orang mau salaman. Maka tuan rumah tidak ingin Habib Abdul Qadir ini terepotkan dengan orang-orang sing bib barokah. Tuan rumahnya kasihan sama Habib Abdul Qadir. Maka seperti yang ada di Indonesia ada pas pambib, pasukan pengaman Habib. Di situ tuan rumah juga bertindak sebagai pas pambib. Mafi musafahah. Aja pada salaman, Habib Ta'ban. Ya sehingga anak wong nyelonong yang mesti ditampak. Cuman ya tuan rumah merasa bertanggung jawab. Akhirnya sampai diantar ke mobil, Habib Abdul Qadir masuk, ditutup pintunya, jebret. Mobil jalan. Setelah beberapa meter jauh dari rumah orang yang mengundang tadi, Habib Abdul Qadir mengatakan kepada sopirnya, berhenti sebentar. Ketika berhenti, dibuka pintunya, tangannya dilepok kena. Remuk hadirin. Jebule miki pas dibanting lawange, tangannya dorong remuk. Apakah beliau berteriak? Tidak. Apakah beliau mengeluarkan ekspresi kesakitan? Tidak. Kenapa? Beliau menjaga hati sang tuan rumah agar tidak kecewa. Andai beliau teriak, andai beliau mengeluarkan ekspresi rasa sakit, tentu tuan rumah akan merasakan kecewa, sakit hati, dan juga rasa bersalah yang luar biasa. Ya Allah, mereka para salihin yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad, mereka benar-benar memahami arti hadis Nabi, man kasara qalbal mu'min faka'annama yahdim sab'ina ka'batan. Siapa yang menghancurkan hati seorang mukmin, membuat kecewa, pecah hatinya, maka dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.